Jadi ada salah satu mahasiswa chat saya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya sudah terdaftar belum? Terdaftar apa? Nah itu jadi jawaban Oh, saya, gitu. terdaftarnya apa? Iya, iya. Nah, sampean kayaknya punya ilmu muka tahu ya. Selamat datang Pak Ipung. Selamat datang, Terima kasih telah mampir di Unusia TV. sama-sama. Terima kasih udah mengundang. Pak Ipung itu dosen saya. Untuk teman-teman yang belum tahu, karena saya kuliahnya di PAI dulu, saya diajar sama Pak Ipung. Nah, sekaligus Kaprodi PAI. Pak Ipung, saya mau nanya Pak Ipung. Pak Ipung sebagai Kaprodi yang lumayan legend. Kak dulu, masa nggak nanya kabar dulu gimana? Hah? Gimana kabar? Bahasa Iya. Kaku banget, Pak. Ya. Justru itu yang kaku. Oh gitu. Gimana kabarnya Pak Ibu? Oh gitu. Oh, ya udah. Oke, kita ulang ya. Sorry ya. Iya, kita ulang. Masa langsung, kaprodi. Kayaknya pengen buru-buru selesai banget. Langsung nanya gimana pengalaman kamu. Oke. Kan justru baik Mas, terus saya rivalin juga misalkan. Mas Gimana kabarnya Pak Ipung? Kok Pak Ipung ya? Pak Ipung gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Ini pertanyaan sangat formalitas sekali. Gimana Pak? Enaknya gimana? Agak perlu? Enggak, kalau perlu berarti gue yang salah, gue harus ngakuin itu. Enggak, enaknya gimana? Lanjut, ini gak backup. Wah, Iya, nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, justru kita ada. Iya, begitu. Moga-moga. Siap. Jadi Kaprodi Pak Ipung, gimana pengalaman jadi Kaprodi? Sejak kapan Pak Ipung jadi Kaprodi? Ini intinya pengalaman Kaprodi ya. Saya alhamdulillah diberi amanat untuk menjadi Kaprodi 2015 Mas. 2015 ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya. Saya nggak tahu juga kenapa percaya kalau saya jadi Kaprodi. Padahal berita di luar sana Pak Ibu itu galak kan. Saya nggak tahu juga galaknya di mana. Ini nggak mungkin Pak, ini nggak diganti. Ada dua kemungkinan. Karena emang kualitas Pak Ipung menjadi Kaprodi ini luar biasa, pertama. Atau dua, nggak ada yang lain. Janganlah. Yang punya potensi sepertinya masih. Iya. Baik, saya jawab dulu ya. Pengalaman Kaprodi, ya karena emang udah cukup lama ya, tentunya banyak hal-hal yang membuat terkadang kita sampai berkerut dahinya gitu, atau apa. Untuk pengalaman yang seputar akademik, saya kira sama lah ya dengan Kaprodi yang lain. Saya kira nggak perlu dibahas di sini. Yang ingin saya bahas mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa mungkin. Iya. Ada yang aneh nih kayaknya. Aneh sih enggak, cuman enggak normal saja. Gimana? Ya. Jadi saya pernah ya di WA salah satu mahasiswa. Saya tuh nggak pernah menghapus chat WA dari mahasiswa, iya. Ataupun yang lain ya. Jadi chat saya itu penuh, saya biarkan saja. Jadi ada salah satu mahasiswa chat saya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya sudah terdaftar belum? Terdaftar apa? Nah itu jadi jawaban Oh, saya. gitu. Terdaftarnya apa? Iya. Nah, sampean kayaknya punya ilmu muka tahu ya. Nah, saya jawab, terdaftar apa Mas? Dijawabnya, terdaftar sebagai salah satu lulusan. Loh, lulusan? Saya jawab lagi, emangnya Mas sudah daftar sidang atau sudah sidang? Nah, sudah Pak, bulan sekian dia jawab kan. Nah, sekarang jejak digital kan nggak bisa dibohongi. Iya. Saya cek, bahkan saya sebelum ngecek di sekarang kampus sudah sangat bisa melihat semuanya. Iya, bisa dipantau semua di situ. Betul. Nah,
saya sebelum ngecek ke sana, saya cek di chat itu, saya kan nggak pernah ngapus. Jadi di atas cek dia sudah pernah sidang atau belum. Kalau nggak ada hal yang berkaitan dengan sidang, tentunya dia belum sidang kan. Baru nanti akan saya cek. Nah di situ ternyata dia baru sampai sempro, baru tahap sempro sudah. Oh, udah nanyain lulusan. Betul. Waduh ini, saya jawab. Akhirnya anaknya ngaku, oh saya baru sempro ya Pak. Iya. Dia mau macem-macem Pak. Dikira dia mungkin ini Pak Ipung kayaknya gampang nih, kayaknya lupa gak diawasi nih kayaknya kita gitu kali. Berarti image galak saya itu ternyata beda ya. Beda. Dianggapnya cupu. Mereka gak tahu aja. Iya. Ya itu salah satu ya. Yang kedua mungkin karena memang sekarang itu zamannya terbuka ya. Jadi teman-teman mahasiswa sangat mungkin sekali berkomunikasi langsung dengan pengelola prodi ataupun pengelola kampus ya, sudah punya nomor kontaknya, bisa langsung. Kalau dulu Mas, saya ini cerita zaman dulu. Saya waktu masih mahasiswa mau komunikasi dengan kaprodi lah ya, karena konteksnya dengan kaprodi. Itu mikir Mas, bahkan untuk ngetik, untuk message karena dulu belum ada WA, SMS. Untuk SMS ya. Untuk ngetik SMS itu, ngetik assalamualaikum, setelah assalamualaikum apa itu mikir Mas. Bahkan bisa jadi nggak selesai di hari itu untuk mengirimkan. Nah kalau sekarang itu teman-teman mahasiswa kontak bisa aja. Nah ini terkadang lucunya gini, ada yang chat WA cuma assalamualaikum, assalamualaikum Pak, selesai. Saya pikir ketika ada assalamualaikum, kita mau menanggapi ya jelas ya, namanya salam kita harus jawab ya. Cuman jawabnya itu kan tidak harus dijawab langsung, misalkan karena salamnya teks harus jawab secara teks misalkan. Karena contoh kasus misalkan ada orang salam, bahkan ada yang diem di situ gitu loh, hanya diem saja. Ketika kok nggak jawab salam, kan jawab salam itu wajib. Saya udah jawab dalam hati ya, itu sudah dianggap sebagai jawab. Nah akhirnya saya terapkan di sini, karena bukan karena saya nggak respon ya, maksudnya sudah banyak yang WA, akhirnya kalau tidak melihat secara langsung isi, maksud dan tujuannya tuh apa gitu loh di percakapannya, dia hanya salam. Terkadang saya cuma jawab waalaikumsalam, tapi cuma saya read. Nah, artinya ketika sudah ketahuan di read, harusnya dari mahasiswa itu bisa komunikasi lebih lanjut. Sebenarnya yang pengen ditanyakan apa kan seperti itu. Ya. Ini kali kalau bahasa sekarang cek ombak Pak. Gimana tuh? Cek ombak dulu, kita kirim dulu ditangkepin apa enggak gitu loh. Kalau ditangkepin kita lanjut, kalau enggak ya udah ngedumel ngomongin di belakang. Itu emang yang nggak baik itu, sampai diomongin. Iya emang baiknya kalau misalkan kita berkomunikasi ke guru, ke atasan, itu emang langsung tujuannya itu apa disampaikan siapa ya, dalam etika berkomunikasi emang sebaiknya seperti itu. Nah ini karena sampai nyebut etika komunikasi, sebenarnya jadi PA itu punya beberapa akun medsos ya, di Facebook juga ada, di IG juga ada. Nah di IG itu kita sudah menampilkannya, jadi contoh berkomunikasi yang baik dengan dosen ataupun prodi. Nanti mungkin bisa ada ditayangkan ya. Nah, di situ tidak hanya assalamualaikum saja nunggu respon, baru nanti. Sebenarnya di situ sudah dijelaskan langsung saja. Nah jangan lupa identitas harus dicantumkan juga. Jadi misalkan assalamualaikum, saya nama Saiful Bahri Ganteng misalkan. Semester sekian. Semester tua. Intermediate. Nah, jadi kalau dicantumkan kan enak, ditambah langsung inti maksudnya apa. Maaf, saya mencari informasi seperti ini. Nah, itu kan enak kita jawabnya. Nah, terkadang ada juga yang ya dalam tanda kutip mungkin dia terbiasa dengan temannya hanya dengan ngobrol santai gitu. BBM Mas ya. BBM. Kan ping Mas ya. Ping. Nah, nggak ada BBM ke WA, ditulisnya P aja.
Iya, iya. Iya. Ya Allah, kacauan. Itu masih belum bisa move on dari BBM itu, Pak. Jadi masih karena BBM ping, WA P. Ya gitu aja. Ya akhirnya P saja. Saya sih nggak masalah ya. Apa namanya? Ya memang kita harus akui zamannya sudah berbeda. Ya. Iya. Tapi saya pikir teman-teman harus bisa ngerti lah ya, bisa ngerti komunikasi yang baik itu seperti apa. Ya mungkin nanti bisa diperlihatkan. Oh iya, padahal mahasiswa pendidikan agama Islam loh. Harusnya itu secara etika, moral, akhlak itu tertanam, melekat dan dalam hati nurani. Iya, gitu loh kira-kira. Ya mudah-mudahan lah Iya. setelah nanti nonton yang ini mungkin nanti berubah. Iya, menjadi berubah. Ini menjadi teguran dan pengingat untuk kita semua supaya bertindak laku sopan. Ya. Ampun. Pak, Sepertinya teguran itu buat saya. bilang gitu. Sampai bilang, ini pendidikan agama Islam seharusnya berarti kan pengelolanya nggak Ini Pak, sebagai kaprodi, saya sebagai lulusan pendidikan agama Islam itu mendapatkan banyak hal Pak dalam bangku kuliah, bangku di dalam kelas ini Pak. Banyak sekali yang saya dapatkan tidak hanya tentang keilmuan, keguruan, dan keagamaan. Tapi skill-skill itu dilatih di luar pendidikan, di luar kelas maksudnya. Public speaking itu di ruang perkuliahan. ya, di ruang perkuliahan. Luar perkuliahan. Itu dilatih sama prodi PAI. Nah, saya pengen tahu Pak, fokus pendidikan agama Islam di Unusia ini sebenarnya fokus ke agama atau ke keguruan? Oh gitu. Iya. Kalau saya koreksi pertanyaannya harusnya jangan pakai atau. Begini. Karena di prodi ini difokuskan kedua-duanya. Oh gitu. Ya, Iya. kenapa saya bilang kedua-duanya? Oke, memang prodi kita merupakan prodi pendidikan agama Islam. Di situ jelas pendidikan agama Islam. Tanpa adanya pertanyaan tadi, seharusnya kita sudah tahu pendidikan agama Islam. Sebenarnya fokusnya pada pendidikannya kan gitu. Namun pendidikan ini dihubungkan dengan agama Islam tadi. Iya. Materinya adalah agama Islam kan begitu. Nah, kita memang dalam mendidiknya dalam prodi ini ya keguruannya atau pendidikannya. Namun materi yang akan mereka sampaikan adalah agama Islam. Ini juga perlu kita ajarkan kepada calon-calon nanti ya lulusan PAI ini. Ya kalau ditanya fokusnya kemana? Ya dua-duanya. Iya. Kita memfokuskan pendidikannya, misalkan mereka tahu cara strategi mendidik, mengajar. misalkan. Nah, Iya. tapi materinya ada yang itu. Iya. Dua-duanya harus kita ajarkan. Jadi kalau bertanya fokus dari nama prodinya udah jelas ya, berarti fokusnya pendidikan. Namun kita juga nggak serta-merta pendidikan materinya atau materi agamanya, tetap kita dibekali. Ya, betul. Jadi nanti ya lulusannya tidak hanya dia sebagai pakar pendidikannya, ya tentang materi-materi agamanya diharapkan mereka juga bisa menguasai. Saya ingin tahu ini. Emang prospek lulusan pendidikan agama Islam apa, Pak? Kalau prospek lulusan, iya harap aja kan. Gimana tuh? Sebenarnya gimana? Sesuai dengan soalnya nih Pak, banyak yang bilang katanya mahasiswa PAI itu bisa semua hal kecuali ngajar. Bisa semua hal kecuali ngajar. Iya. Itu mungkin candaan. Iya. Candaan dari teman-teman lulusan PAI. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa yang kita ajarkan memang fokusnya pendidikan, namun materi yang akan mereka ajarkan kita ajarkan pula. Artinya dia nggak canggung atau nggak kehabisan bahan untuk mengajar atau mendidiknya. Jadi gini Mas, terkait yang beredar di luar sana, bilang bahwa lulusan PAI bisa apa saja dalam tanda kutip, kecuali ngajar PAI. Sebenarnya Mas, gimana? PAI itu bukan tidak bisa ngajar PAI, nggak mau. Iya Pak. Jadi kalau mohon maaf saya kutip sebuah hadis, hadis semua umat
Nabi Muhammad itu masuk surga kan gitu, akan masuk surga, kecuali ilaman aba, kecuali mereka yang enggak. Nah, semua lulusan PAI Mas ya. Sebenarnya bisa. Cuman nggak mau. Nggak mau aja. Ya, ini termasuk. Ini sampai lulusan PAI. Iya. Mas Ain lulusan PAI. Ternyata sekarang jadi podcaster kan gitu. Sekarang ngurusin kameramen kita. Iya, kameramen juga. Iya. Lulusan PAI. Nggak tahunya dia jadi kameramen. Iya. Emang ya banyak ternyata ya, banyak. Itu sebenarnya bonus saja. Iya, bonus. Dan selain sampean berdua, mas-mas berdua, kita banyak loh lulusan PAI yang punya talent atau punya ini yang di luar mengajar PAI. Ya, contohnya dia diminta untuk mendesain sesuatu. Iya. Dan desain ini bukan hanya desain gambar, bukan desain grafis, bukan hanya itu. Bahkan untuk rekonstruksi bangunan juga bisa. Bahasa kerennya rekonstruksi bangunan. Iya. Kalau biasanya tukang. jadi tukang itu juga bisa. Tapi lagi-lagi itu hanya bonus saja. Dan saya berhusnuzon bukan mereka tidak bisa mengajar, ya mungkin tidak mau saja. Ya, karena yang saya lihat itu pun Pak, yang saya rasakan itu ketika belajar dulu ketika menjadi mahasiswa PAI itu di antaranya nih, kita diajarkan bagaimana memanage emosi banyak orang. Ya, di dalam kelas dengan misalkan problem solving, gimana ini anak ini seperti ini, orang ini dengan karakter masing-masing, kita harus bisa menjadi fasilitator yang baik yang bisa mengayomi semuanya. Nah, itu di situ diajarkan banyak hal. Saya tes sama. Waduh, gimana? Kan dapatnya mata kuliah apa itu? Media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan banyak, medianya banyak, tapi misalkan media yang saya sampaikan, yang saya berikan itu nggak semuanya sepakat dan mau. Nah, tapi bagaimana kita supaya bisa menyajikan media pembelajaran yang kita berikan itu siswa atau murid-murid itu bisa dan mau mengikuti itu. Ya, lebih tepatnya strategi. Iya, strategi pembelajaran. Tidak hanya di medianya. Ya, memang itu dari pola mendidik ya. Dari pola mendidik kita juga mengajarkan teman-teman nanti sekiranya dia lulus itu bisa mengelola kelas paling tidak. Mengelola kelas tentunya peserta didik, ya seperti Mas bilang tadi. Tidak semua isi kepala mereka itu satu pengen belajar. Terkadang masih ada yang karena pikirannya masih ada di rumah, entah di rumah pernah sebelum berangkat sekolah dimarahin sama orang tuanya, itu terbawa ke sekolah, akhirnya di sekolah keseriusan atau fokusnya berkurang. Iya. Guru itu harus siap di situ. Makanya problem solving, bagaimana mengatasi penguasaan kelas di situ sangat penting. Kalau terkait lulusan ya tentunya kita itu menyiapkan lulusan yang siap untuk menjadi guru PAI. Itu satu, pertama guru PAI, ada yang praktisi pendidikan atau pengawas pendidikan juga bisa. Lalu ada peneliti ya sesuai di visi misi PAI lah ya. Di situ ada 4, ada edupreneur itu. Jadi itu untuk lulusan PAI, prospek. Untuk menuju ke sana, fasilitas apa yang diberikan PAI, Pak, kepada mahasiswanya? Fasilitas, saya nggak berbicara fasilitas secara umum dari Indonesia ya, karena kalau fasilitas umum dari Indonesia saya kira seluruh mahasiswa tidak terkecuali di luar prodi PAI pun pasti mendapatkan fasilitas itu ya. Nah, ini yang khusus di PAI saya kira yang membedakan fasilitas dengan prodi lain. Di PAI ada lab micro teaching, Mas. Nah, karena ini sesuai bidang ya, bidang kita di pendidikan pengajaran, kita ada lab micro teaching di mana kita memanfaatkannya untuk praktik atau praktek pengajaran. Mengajarnya. Sebelum kita ada namanya PPM ya, program pengenalan profesi mahasiswa, di mana mereka harus praktek mengajar di sekolah. Sebenarnya ya. Iya, saya juga rasain itu. Sebelum mereka terjun ke sekolah yang sebenarnya, jadi kita godok dulu di
Micro teaching itu. Nah, di situ. Untuk fasilitas yang lain saya kira semua mahasiswa Unusia bisa mulai dari untuk literasi ada perpustakaan yang sekarang sudah dilengkapi digital ya. Lalu fasilitas olahraga kita juga punya GOR dan di situ GOR-nya yang multi multifungsi, bisa dipakai futsal atau volley atau bulu tangkis dan lain sebagainya ya. Dan saya dapat info sepertinya untuk yang punya minat di olahraga ekstrim, insya Allah kita akan punya climbing. Wall climbing keren ya. Tapi itu bukan hanya untuk PAI, untuk seluruh mahasiswa ya. Mudah-mudahan segera berdiri. Nah, artinya kan ini untuk teman-teman yang kepo atau pengen tahu tentang PAI. Jadi PAI itu nggak cuma ngajarin tentang, maksudnya nggak cekutur gitu apa ya Pak? Apa bahasa Indonesia cekutur itu apa? Apa? Ya pokoknya tetap bisa keren lah, tetap bisa menguasai banyak hal karena ya di PAI juga yang saya rasakan, saya diajari banyak hal, bukan tentang keguruan, bukan cuman keagamaan, tapi lain daripada itu banyak sekali skill-skill yang diasah dalam prodi PAI. Betul. Jadi gini Mas, kita kuliah, jangan kita lah ya, karena saya udah dianggap tua tadi. Ya, maksudnya ketika mahasiswa itu kuliah, harapan orang tuanya itu tidak semua orang tua berharap anaknya itu lulus kuliah langsung kerja sesuai dengan bidang di jurusan yang diambil. Misalkan dia jurusan ilmu komputer misalkan, terus dia keluar kerja di perusahaan yang di bidang komputer. Tidak semua. Bahkan yang lebih banyak itu orang tua inginnya anaknya lulus dari salah satu universitas atau lulus kuliah, dia siap di masyarakat. Iya sih. Itu yang paling banyak ya, siap di masyarakat. Artinya siap di masyarakat ini dalam arti luas, ya tidak hanya dia harus mencari pekerjaan sesuai bidang itu, tapi masyarakat butuh apa, dia ada gitu. Nah, kalau saya boleh sombong, Mas. Iya. Boleh nggak nih? Boleh lah. Ya lulusan PAI seharusnya dia udah siap untuk terjun ke masyarakat. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh kecil. Ya dalam Islam untuk memilih jodoh misalkan. Iya. Memilih jodoh ada 4 kriteria, walaupun kriteria yang terakhir memang disebut agama yang terakhir. Mulai dari 5 dari nasab diha, ilmu. Iya, terus yang terakhir agama yang memang disebut terakhir. Tapi kalau keempatnya tidak ada di semua pada satu manusia atau seseorang yang mereka plot misalkan, ya pilih yang agamanya kan. Nah, secara otomatis lulusan PAI ya agamanya Mas ya kan gitu. Ya, jadi kalau boleh saya bilang ya lulusan PAI itu calon mantu idaman. Ya. Tapi dalam tanda kutip yang belajarnya serius dan benar dan tidak hanya belajar saja, ya setelah keluar ya diterapkan gitu. Tidak hanya sebatas teori dia pelajari tidak diamalkan, ya memang apa yang didapatkan harusnya diamalkan, karena itu yang bagus begitu. Sepakat sih Pak, saya itu. Saya lulusan PAI soalnya. Wah, Ya udah, mungkin itu sekilas informasi tentang pendidikan agama Islam tentang PAI. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut bagaimana PAI, bagaimana Unusia, bisa dikepoin aja di websitenya di unusia.esi.id. Terima kasih Pak Ipung. Sama-sama Mas. Semoga PAI makin jaya. Amin. Semakin banyak mahasiswa. Semakin banyak mahasiswanya. Karena lulusannya semakin menjadi mantu ideal. Iya. Oke, terima kasih. Yuk.